Seorang pria nekat bunuh diri dengan meloncat dari flyover Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa siang tadi. Barreskrim Polri ungkapkan hasil analisa PPATK terkait dugaan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Satlantas Polres Karanganyar resmi menerapkan praktik SIM C terbaru. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 8 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Perkembangan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, hingga saat ini adalah ditemukan hasil analisa keuangan dari PPATK terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan dengan dana zakat. Dalam penyelidikan tersebut, penyidik telah mendalami sejumlah saksi, diantaranya 14 saksi yang sudah diperiksa, dan masih ada 2 orang yang hari ini akan diperiksa dan akan berkoordinasi dengan PPATK, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari PPATK. Menurut hasil analisa keuangan dari PPATK menemukan adanya dugaan tindak pidana penggelapan terkait dengan penggunaan dana, termasuk dana zakat. Jadi selamat siang rekan sekalian, saya akan sedikit menyampaikan perkembangan situasi ataupun perkembangan penyelidikan ya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh APG. Jadi yang menjadi dasar penyidik melakukan proses penyelidikan adalah adanya hasil analisa transaksi keuangan dari PPATK. Di sana diduga adanya dugaan tindak pidana ya, 1 yayasan, 2 penggelapan, 3 tipikor, dan ada juga pengaduan terkait dengan zakat. Kami telah mendalami beberapa saksi, diantaranya ada 14 saksi, kita periksa, dan masih ada dua lagi hari ini akan kita periksa, dan melakukan koordinasi dengan teman-teman PPATK, dengan Kementerian Agama, dengan Kejaksaan Agung, dan BPK untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari teman-teman PPATK. Dari situ kami melakukan proses penelitian ya, bahwa ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang, baik secara struktur atau diputarbalikan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Dalam hal ini kami kemarin memeriksa saudara APG, dan beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau. Artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak pidana yayasan, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima aliran dana pendapatan dari yayasan. Itu yang kami dalami, dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan pada minggu ini.
Sebelumnya, Barreskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, hingga penggelapan terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan dana zakat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Barreskrim pun telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, hingga ahli TPPU. Dari Jakarta, Fikti Akmal, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Kondisi kesehatan Sultan, korban kecelakaan yang tersangkut kabel fiber optik yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, terus membaik. Hal ini salah satunya terlihat dari berat badan Sultan yang naik 2 kg dari 45 kg menjadi 47,9 kg. Korban kecelakaan kabel fiber optik Sultan Rifat Al-Fatih saat ini masih menjalani perawatan di ruang medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Perkembangan kesehatan yang dialami Sultan difokuskan di bagian berat badan untuk memperbaiki nutrisi Sultan sejak menjadi korban kecelakaan kabel fiber optik pada 5 Januari 2023 lalu. Ayah Sultan korban kabel fiber optik Fatir mengucapkan terima kasih atas perhatian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sehingga membuat kesehatan Sultan saat ini sudah mulai membaik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang luar biasa kepada Bapak Kapolri dan juga seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah berkenan atensi dan memberikan perawatan kepada anak saya. Ini suatu hal yang luar biasa dan di luar perkiraan saya gitu loh. Tapi sekali lagi ini luar biasa buat kami sekeluarga. Karena anak saya mendapatkan satu layanan perawatan yang hebat dan saya lihat sudah terbukti dalam 4 hari ini juga sudah nampak progresnya dan keseriusan dari tim dokter yang ada di Rumah Sakit Polri ini. Pagi ini anak saya ditimbang itu dari awal masuk 46,5 kilo, pagi tadi sudah 47,9, ini luar biasa progresnya Mbak. Banyak sekali, artinya karena tim dokter di sini itu tidak sekedar fokus di pemulihan berat badan, tapi juga mengobservasi seluruh organ yang ada di tubuh, dari pengecekan darah, pengecekan urin, pengecekan air liur, dan seterusnya. Dan ternyata ada beberapa ketidaknormalan anak saya, mungkin karena efek berat badan yang terlalu rendah, malnutrisi, sehingga mungkin banyak faktor-faktor dari luar yang bisa diidap oleh anak saya. Salah satunya anak saya SGOT-nya terlalu tinggi, itu mengakibatkan bagian livernya juga bermasalah dan ini menjadi fokus di tim dokter yang ada di Rumah Sakit Polri ini, Mbak. Sebelumnya Sultan korban kecelakaan kabel fiber optik dijemput tim Bitdokes Polda Metro Jaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan kesehatan Sultan, korban yang terjerat kabel fiber optik, kita saat ini sudah terhubung dengan Brigjen Pol Dr. Haryanto yang adalah Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore, Dr. Haryanto. Selamat sore, Mbak Lydia. Ya, terkait dengan perkembangan kesehatan Sultan sejak dirawat pada Kamis 3 Agustus lalu, perkembangannya hingga saat ini sudah seperti apa, dokter? Ya, alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi kita patut bersyukur bahwa apa yang kita rencanakan pada Ananda Sultan ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya memperbaiki keadaan umum daripada Ananda Sultan ini. Termasuk dalam hal ini adalah perbaikan berat badan. Jadi dengan pemberian nutrisi baik kualitas maupun kuantitas yang kita berikan dan kita tingkatkan, alhamdulillah badannya toleran. Artinya dengan pemberian nutrisi itu tidak ada kendala. Dan terbukti dalam waktu 5 sampai 7 hari ini berat badan Ananda sudah menunjukkan perbaikan sekitar 1,5 sampai dengan 2 kg. Ya, dokter, apakah ada target tertentu untuk kondisi fisik dari Sultan harus berada di angka berapa untuk
peningkatan berat badannya? Ya, sebenarnya kita akan mengembalikan ke posisi sebelum dia sakit karena berat badannya tinggi badannya termasuk tinggi, jadi 182 dan badannya saat awal itu berat badannya 68. Dan tapi dari tim medis atau khususnya dari ahli gizi ini minimal di angka 53 sampai 55 kg. Jadi selain itu tadi sebenarnya sudah disampaikan juga selain untuk memperbaiki kondisi umum berat badan, kita juga mengecek adanya kondisi-kondisi tertentu yang ada di darah dan ada peningkatan enzim hati, artinya kita perlu memberikan suplemen pada hati ini supaya mengembalikan ke posisi yang normal. Ya, peningkatan enzim di hati ini apakah mayoritas disebabkan karena tidak ada asupan sebelum dia dirawat di Rumah Sakit Polri? Karena kan ada gangguan di leher ataupun tulang tenggorokan yang terjadi kerusakan. Apakah seperti itu, dokter? Ya, mungkin karena kondisi gizinya yang menurun terus, ini artinya akan berakibat pada kekebalan tubuh yang menurun dan memungkinkan salah satunya ada kondisi enzim hati yang naik ini. Ya, dokter, dari hasil pemeriksaan tim medis dan juga tim dokter yang ada di Rumah Sakit Polri, apa sebenarnya yang terjadi dengan kondisi tulang tenggorokan yang terjerat kabel fiber optik yang dialami oleh Sultan ini? Ya, jadi dengan adanya kayak efek daripada fiber optik yang mengenai jalan nafas ya, di situ kan ada namanya ini ada laring ya, laring itu tempat untuk lewatnya pernapasan udara masuk. Kemudian di belakang laring itu ada esofagus atau kerongkongan tempat makanan masuk. Jadi ada dua organ itu termasuk sarafnya yang terkena sehingga fungsinya untuk menelan sulit. Jadi inilah yang menjadi PR besar kita. Insya Allah nanti dari tim ahli yang berkomunikasi dengan berbagai macam ahli dan berbagai macam asal rumah sakit di Indonesia ini bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, kemudian dengan kondisi tulang kerongkongan atau tenggorokan yang mengalami kerusakan oleh Sultan ini, apakah bisa kembali normal seperti semula, dokter? Ya, memang kita berusaha untuk itu. Jadi ini sedang dibahas oleh para ahli yang tentunya dari THT, kemudian bedah digestif, kemudian penyakit dalam gastroenterohepatologi, ini sedang berembuk untuk berkomunikasi juga terhadap keluarga Sultan ini yang terapi apa yang tentunya yang optimal untuk Sultan ini, Pak. Semoga pengobatan ataupun proses pengobatan dan perawatan Sultan, korban yang terjerat kabel fiber optik ini dapat berjalan lancar dan juga bagi tim medis dapat selalu memberikan perawatan dan juga pelayanan yang terbaik bagi korban Sultan. Baik, terima kasih Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Dr. Haryanto sudah berbagi informasi bersama kami pada Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.